Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Morning guys. Pagi ini guys, habis hujan guys. Semalaman guys. Mulai kemarin sore jam 3 guys sampai pagi subuh tadi jam 4 masih hujan guys. Kemudian baru berhenti guys. Ini kondisi tanamannya habis kena hujan semalaman, dan pagi ini alhamdulillah agak sedikit cerah guys. Mudah-mudahan masih ada matahari nanti guys ya. Best Gendes ingin berbagi cerita sedikit guys tentang kondisi alam kemarau dan hujan ini guys. Jadi begini guys, berdasarkan pengalaman yang Best Gendes alami sendiri guys, dan ini bisa juga salah ya, tapi berdasarkan pengalaman yang Best Gendes alami guys, ada dua musim yang harus dihadapi oleh pebisnis ataupun penghobi tanaman guys. Yang pertama musim hujan, yang kedua musim kemarau. Tapi di antara dua musim ini guys, yang paling menakutkan itu adalah musim pancarobanya guys. Kenapa begitu guys? Sekarang coba kita lihat satu-satu guys, seperti yang Best Gendes alami guys ya. Saat musim kemarau datang guys, tanaman ini guys diserang guys sama hama guys, sama hama. Hampir tidak ada penyakit guys, tapi hama guys. Hamanya itu bisa trip, bisa kutu kebul atau white flag atau ulet. Jadi macam-macam guys hamanya guys. Dan menghadapi hama ini susah guys. Kadang-kadang kalau petani itu di kebun dia langsung mengobat guys, obat pakai insektisida guys. Tapi kan hama ini apalagi yang terbang, diobat di sini dia terbang ke sana, diobat di sana dia terbang ke sini. Ya, begitulah, selalu berhindar-hindar guys. Akhirnya penuh hama itu. Nah, itulah jadi kendala buat petani guys. Sama seperti yang Best Gendes alami di sini guys selama musim kemarau kemarin guys. Jadi terong-terong ini juga karena kapasitasnya udah banyak ya untuk ukuran hobi guys. Jadi diserang dia sama white flag guys. Hampir seminggu 3 kali akhirnya diobatin untuk mengendalikan populasi hamanya guys. Karena kalau enggak nanti dia bisa terserang penyakit parah guys. White flagnya sendiri nggak begitu bahaya sebetulnya guys, tapi bawaannya guys, dia bisa bawa virus. Salah satunya misalnya virus mozaik atau virus gemini seperti ini contohnya guys ya. Ini dia terserang sama kutu kebul guys ya. Jadi daunnya mulai merungkel, kering. Nah, ini salah satu white flagnya guys, bisa kelihatan tidak ya? Nah, itu yang putih. Nah, itu yang putih itu white flagnya guys. Ini bisa terbang dia guys. Ini guys. Nah, dia terbang kan. Itu white flag guys. Kalau kondisinya cuman istilahnya 10% masih oke lah. Tapi waktu populasinya sudah banyak, nah itu bahaya guys, apalagi buat tanaman cabai ya guys. Nah, di sini kita lihat guys, bahayanya white flag itu apa? Ini guys. Ini dia terserang virus guys, virus gemini. Virus gemini atau virus mozaik guys. Nah, masalahnya apa kalau dia udah terserang virus seperti ini guys? Buahnya guys, buahnya nggak bisa normal pertama. Yang kedua dia tidak bisa mengeluarkan buah. Yang kedua, kalaupun buahnya jadi itu tadi, buahnya nggak normal guys, bisa jadi kecil-kecil, bentuknya nggak beraturan, dan bisa diobatin. Ini nggak bisa diobatin guys, virus ini nggak bisa diobatin. Biasanya kalau sama petani dipotong, dibuang seperti ini guys. Ini udah Best Gendes buang satu guys, udah dipotong, ini belum dicabut. Padahal ini bagus guys, buahnya banyak, tapi karena terserang sama white flag ya sudah, mau apa lagi guys, nggak bisa. Jadi itu pada musim kemarau guys, serangan hama membabi buta guys, sangat banyak guys. Agak terkejut juga sih waktu melihat tomat ini agak tahan gitu kan, lah apa cuma satu. Dan terkejut juga waktu cabai keriting ini tahan sama serangan white flagnya guys. Mungkin dia lebih seneng ke terong ya guys. Itu musim kemarau guys. Ganti lagi dengan musim hujan guys. Kemana ini musim hujan? Musim hujan ini hama-hama ini kebanyakan mati, dorman, pergi mencari tempat yang lebih hangat guys.
tapi kebanyakan mati ya. Kalau kayak white flag trip mati, gak ada lagi serangan hama di kebun-kebun itu yang heterogen ya. Biasanya heterogen, mereka 1 hektar, 5 hektar, 10 hektar nanam satu jenis tanaman, itu hamanya habis semua guys. Kemudian berganti dia gak waktu musim hujan ini jadi serangan penyakit guys. Penyakit bikin pusing, wah lebih pusing lagi juga guys. Penyakitnya apa itu? Misalnya ada serangan jamur, cendawan, bakteri yang dari dalam tanah guys ya. Jadi jamurnya ada apa, Corcospora, Phytophthora. Jadi kalau di cabai itu ada namanya, bahasa Jawanya apa ya, patek, busuk buah, busuk batang. Jadi serangan jamurnya penuh guys. Dan ini nggak main-main guys. Kadang-kadang lahan 5 hektar sudah siap panen, 2 minggu lagi panen cabenya, dalam waktu 3 malam bisa habis semua buahnya guys, nggak kepanen guys. Jadi itulah guys, pada musim penghujan hamanya hilang, berganti dengan serangan penyakit tanaman yang disebabkan oleh jamur dan cendawan yang tumbuh subur di musim penghujan. Apa itu mengerikan guys? Mengerikan juga guys. Tapi percayalah guys, yang lebih mengerikan itu adalah musim pancaroba guys. Kenapa mengerikan guys musim pancaroba? Karena di musim pancaroba ini guys, nggak ketahuan sama petani itu gerakannya, mana yang akan menjadi istilahnya bomnya, hama atau penyakit, atau bahkan dua-duanya guys. Jadi musim pancaroba ini petani itu pusing menghadapi serangan hama, menghadapi serangan penyakit, trip, white flag tumbuh subur banyak bertebaran, dia nyerang di kebun, dan penyakit namanya jamur cendawan juga menyerang. Nah waktu itulah obat-obatan juga pemakaian dalam titik maksimal itu. Jadi begitu ceritanya guys ya, antara musim penghujan, musim kemarau, sama musim pancaroba. Dan ini biasanya berbanding lurus ya guys dengan pelaku bisnis toko obat dan pertanian guys. Nah ini Beskedes juga tidak bisa bicara guys. Saat musim kemarau guys, fungisida, jadi istilahnya obat-obatan buat jamur dan cendawan itu dibikin murah guys harganya guys, di diskon 20%, diskon 10%. Musim kemarau guys, emang kagak dipakai dia kasih diskon guys biar dibeli gitu. Kebalikannya guys, insektisida itu di musim kemarau itu naik harganya guys, bisa naik 10%, 15%, 20%. Nanti musim hujan diganti lagi guys, fungisida naik harganya guys, bisa naik 10%, 50%, 20%. Insek harganya turun guys. Nah, untuk petani-petani yang modalnya kuat ya dia bisa nyetok guys. Tapi kan kasihan untuk petani-petani yang modalnya pas-pasan, selalu tercekik guys sama perilaku ekonomi yang seperti itu guys. Itu juga dengan pupuk-pupuknya guys. Jadi pelaku bisnis turunannya itu tahu hari ini petani butuh banyak apa, bulan depan butuh apa, ya itu mereka tinggal mainkan diskon, naik harga, turun harga. Ya mudah-mudahan ke depan Indonesia menjadi lebih baik ya guys. Oke guys, ini part satunya guys.